Ketika ada jalan buntu, tidak bisa. Ketimbang muspro apa gimana kulit atau nggak karuan juntrungannya, lebih baik kita carikan jalan. Nah, jalannya itu seperti tadi itu. Allahu a'lam bishawab. Ya Pak. Sampai jam berapa? Saya tidak apa-apa, tidak masalah. Tambah satu aja. Ya. Ya. Oh ya, ya. Sebetulnya yang minimal kalau kita ngambil batas paling kecilnya sahnya kurban pokok sudah sebagian daripada daging itu disedekahkan oleh fakir, lainnya mau dimakan ekstrim ya, kalau mau ekstrim, lainnya mau disate, mau dimakan sendiri, pokok sudah ada yang disedekahkan, itu sebetulnya sudah sah. Sebetulnya kalau mau ambil ekstrimnya, yang penting yang dibagikan itu ada harganya lah. Artinya ada harganya, terserah, nggak tahu saya ada harganya tuh, sekiranya 1 kilo atau 2 kilo atau berapa. Itu sudah boleh. Lainnya umpama mau dianu keluarga sendiri, sebetulnya boleh, ekstrimnya boleh, sudah sah. Yang penting sudah disedekahkan ke fakir miskin sebagian. Tapi idealnya seperti tadi, idealnya dibagi 3, dimakan, sebagian diambil oleh si pekurban, sebagian lagi dihadiahkan pada teman-temannya walaupun itu orang yang mampu, sebagian lagi disedekahkan kepada orang masakin. Ini afdolnya 3 ini. Itu paling utama, paling afdol. Allahu a'lam. Ini konten nih. Iya. Assalamualaikum. Ya, itu tadi kan saya sudah bahas bahwa kambing itu meskipun mengikuti pendapat Hambali umpama yang membolehkan satu, itu syaratnya harus satu keluarga, bukan orang-orang terpisah. Satu keluarga, si kepala keluarga ngambil kambing. Karena Rasulullah tadi, Kanjeng Nabi memang pernah mengucapkan, ini dari saya dan dari ahli bait saya, keluarga saya. Jadi bukan kemudian urunan, cuma yang saya jelaskan dari urunan itu sekedar mendapat pahala iraqatud dam, menumpahkan darah tadi, insya Allah sudah masuk ke dalam hadis itu. Dan dagingnya kan bisa disedekahkan. Nah, pahala sedekah secara umum sudah dapat. Tapi untuk kurban secara khusus nih ya tidak dapat karena tidak sesuai prosedur. Prosedurnya sapi itu maksimal tuh 7, kambing itu 1 orang. Ya. Untuk kurban yang sempurna tidak sesuai prosedur, tapi sedekah saja dan niat untuk supaya kita juga ikut urun dalam amaliyah menumpahkan darah yang Rasul sebut tadi dalam hadis, itu sudah dapat insya Allah niatnya. Kan innamal a'malu bin niat. Cuma innamal a'malu bin niat juga harus mengikuti prosedurnya. Nah, untuk prosedurnya memang kurban secara sempurna dia tidak dapat pahala kurban secara sempurna, tapi pahala menumpahkan darahnya tadi, pahala sedekah dagingnya walaupun bukan bernilai udhiyah itu dia tetap dapat. Jangankan gitu Pak. Ya, dalam riwayat Ibnu Abbas itu mengatakan apa? Orang sedekah air itu pahalanya seperti menghidupkan orang itu. Pahalanya itu seperti seolah-olah menghidupkan orang yang diberi. Itu pahala sodako tetap dapat secara sodako umum, bukan sodako kurban secara khusus. Yang mana kurban sodako khusus kan ya pahalanya lebih besar. Ngono lah protes yang kurban. Nah, boy di padano umpama kasarannya lah gitu. Ya. Allahu a'lam. Boleh urunan itu tadi sekolahan ya kan, anak-anak disuruh urut silakan, tapi yang niat itu ya orang tuanya, anak-anak itu sudah nyampaikan saja. Orang tuanya yang niat, yang dapat pahala ya orang tua mesti ngetokno duit ibu bapak gitu. Cuma tetap dapat pahala sedekah secara umum dan sekaligus menumpahkan darah tadi yang disebut dalam hadis. Itu dapat insya Allah. Nah, cuma kalau pahala kurban utuh, itu yang nggak bisa karena 20 orang, 10 orang ya. Allahu a'lam. Oh enggak silakan, tidak ada masalah. Artinya
tidak ada masalah itu, tapi bukan prosedur kurban yang khusus gitu. Bukan prosedur kurban yang khusus. Wallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Oh ya, jeroan ya, ya. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Ya. Sebetulnya boleh untuk jeroan itu boleh dibersihkan kalau yang mengelola. Cuma kalau di sana Pak, di hadis Nabi juga di Bukhari itu jeroan itu dibuang. Sana tidak payu jeroan. Cuma di Indonesia ini kuabe ku payu. Dapat macam-macam. Nah, di payu loh. Kalau sekil masih Pak, di sana Nabi itu suka. Rasulullah SAW itu suka, terutama kaki kambing yang di depan. Itu beliau sangat suka. Itu beliau, kesukaan beliau itu dirok itu yang di depan itu. Kaki yang di depan, bukan yang di belakang, yang di depan. Itu kesukaan Kanjeng Nabi SAW. Kalau jeroan itu tidak. Di sana itu dibuang. Terus poin yang perlu diperhatikan tentang jeroan ini begini Pak. Kan tadi saya jelaskan nyambung sama pertanyaan paling minimal itu berapa yang dikatakan disedekahkan. Niki sing disedekahkan itu harus berupa kambing, daging. Tidak boleh kan kita umpama nyembelih satu kambing, niatnya mayoran makan sekeluarga, boleh asal dapat pahala kurban. Kalau disedekahkan yang punya nilai lah, yang punya harga sekilo 2 kilo, itu yang disedekahkan tuh harus berupa daging. Jeroannya tidak bisa. Artinya tidak menggugurkan kurbannya kalau dia memberi berupa jeroan. Nah, jeroan itu boleh, mau boleh, ada yang mengolah, silakan dimakan. Gitu loh. Jadi seperti itu. Terus masalah non muslim tadi kan sudah saya jelaskan. Soalnya muktamad tidak boleh ada solusinya ya dia mengganti. Siapa yang tanggung jawab? Ya tadi itu. Makanya wakil itu kan harus hati-hati menerima wakil itu. Wakil dalam masalah apapun ya, bukan masalah kurban saja. Kita diwakilkan untuk membeli, tolong tokono HP, tolong tokono ini kan wakil. Nah ini menerima amanah ini hati-hati. Gitu loh. Salah-salah nanti bisa mengganti lah. Seperti tadi, ketika penerima amanah ini teledor, termasuk itu kan teledor, dia tidak nanti harusnya tanya. Kalau teledor dia harus mengganti sekedar yang diberi itu tadi, berapa kilo dia berikan daging, niat ganti yang tadi itu. Itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi bukan masalah toleransinya, tapi ibadah kurban ini ada ibadah khusus itu. Zakat itu ada ibadah khusus. Itu. Lain sedekah umum. Ya. Allahu a'lam. Monggo cekap. Ya. Monggo. Nggih. Ya. Oh, mendapatkan jatah untuk ya. 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 Ya, ya. Oh, enggak. Ya. Kalau non muslim itu maksud saya untuk yang non muslim tadi boleh dicampur untuk sedekah. Ya. Itu untuk bahkan kalau dari non muslim atau dari beberapa rombongan orang yang tidak memenuhi prosedur kurban, ini dua-duanya cuma jatuhnya pemberian biasa. Nah, kalau pemberian biasa itu malah lebih leluasa dibagikan, mau muslim ambil. Nah, cuma saya kasih solusi mengingat di beberapa perumahan itu non muslim juga dikasih. Nah, daripada ngambil jatah kurbannya para pekurban, itu diambil yang untuk pembagian non muslim itu dari sini gitu. Nah, atau ada pabrik, lebih baik diambil dari yang ini. Nah, ini boleh kasihkan non muslim karena bukan kurban murni, gitu. Bukan kurban murni ini loh. Nah, saya ini memberi, adapun memberikan itu kepada siapa saja boleh sebetulnya karena tidak memenuhi prosedur kurban. Ketika tidak memenuhi prosedur kurban, jatuhnya dia itu sedekah biasa, pemberian biasa lah. Kalau pemberian biasa tentunya lebih leluasa untuk bagi. Nah, panitia boleh ngambil dari situ. Intinya kuncinya satu, untuk panitia kan tadi sudah saya kasih kuncinya satu di awal.
itu harus ada penyerahan. Saya izinkan kepada panitia untuk mengambil. Mau itu kurban atau bukan kurban yang tidak mengikuti prosedur tadi juga harus jelas. Ini panitia, saya serahkan kambing ini dari kelompok ini untuk jenengan sembelih. Ya, sembelih dan bagikan dan boleh panitia mengambil. Jadi ada izin. Jadi intinya orang si penerima wakil dalam bahasa apa aja ya. Karena perwakilan ini bukan hanya masalah kurban. Saya minta tolong belikan HP. Ini juga wakil. Jadi dalam masalah apapun, namanya perwakilan, si wakil ini harus bertindak sesuai dengan arahan yang memberi wakil. Si pemberi wakil tidak mengatakan, tidak membolehkan, dia tidak boleh ngambil. Gitu. Nah, jadi kuncinya itu di awal. Ketika serah terima tadi harus ada pembolehan. Jadi silakan panitia mengambil bagian dari situ. Gitu. Nah, gitu. Jadi kalaupun mengambil harus diperhatikan fuqara dan masakin, itu harus dipepeki dulu. Jangan sampai ada fakir miskin tidak dapat, kok panitianya lebih banyak. Nah, ini kan tidak etis. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Kalau sudah cukup silakan, berlebih silakan mau ngambil 2-3 kilo silakan. Kalau sudah yang daerah situ sudah fakir, terutama fakir miskinnya, karena poinnya walaupun boleh pada orang mampu, poinnya di fakir miskin ini titik beratnya. Allahu a'lam. Ini punten malih. Kenapa? Oh nggih, monggo. Nggih. Iya. Kenapa? Iya, mazhab Syafi'i, nah. Kulit, nggih. Nggih. Iya. Begini Pak ya, dalam masalah bagaimana kita taklid kepada mazhab lain. Nah, itu sepakat ulama 4 mazhab boleh mentakliti salah satu daripada mazhab itu. Yang penting mazhab ini cuma 4 ini yang muktabar. Bukan kita yang membatasi 4 ini. Kenapa kok 4 ini? Karena secara silsilah keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan sampai sekarang dengan kitabnya para ulamanya, kita mengambil dari fulan itu cuma 4 ini. Lain-lain mazhab itu nggak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya karena pewarisnya apa itu. Jadi yang 4 ini bukan kita yang membatasi. Memang ya kalau mau dibilang bahasa fatal, bahasa ekstrimnya seleksi alam, monggo lah seleksi alam. Jadi sebetulnya mazhab itu banyak Pak. Zaman ini 4 orang mazhab ini banyak mazhab itu Pak, sampai 10 ada. Ada Ishaq bin Rahawayh, cuma tidak sampai ke kita. Itu pertama yang perlu diketahui. Kemudian tadi sudah saya singgung, sebetulnya sudah saya jawab di awal tadi. Yang tidak boleh itu melakukan satu perbuatan yang menurut semua mazhab itu tidak sah. Kan tadi masih ingat tadi ya, saya contohkan zakat dengan uang. Itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Harus dengan beras atau makanan sekitar. Kebetulan makanan pokok kita beras. Yang lain dia harus dengan makanan pokoknya di sekitarnya, itu mazhab Syafi'i. Hanafi membolehkan dengan uang, tapi menurut mazhab Hanafi takaran zakat fitrah itu harus dengan gandum. Nah, gandum harganya lebih mahal. Kalau tidak keliru saya keruskan itu bisa sampai kalau dengan uang, kalau ikut gandum ya, atau ikut kurma salah satu, itu bisa sampai lebih dari 100.000, bisa 200.000. Harusnya lah ya. Nah, ada orang mengeluarkan zakat dengan uang, tapi dia mazhabnya Syafi'i. Ini tidak sah menurut mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanafi. Kenapa? Karena Imam Syafi'i nggak melarang untuk uang. Karena tujuannya itu supaya dimakan hari itu juga. Tujuannya bukan untuk jangka panjang zakat fitrah itu. Hanafi membolehkan uang, tapi kok kata Imam Hanafi, kamu ngikut saya tapi kok nggak ngikut daripada standar saya, yaitu gandum. Nah, ini kan akhirnya dia tidak sah amaliyah dia menunaikan zakat itu. Menurut 4 mazhab pun tidak ada yang mengatakan itu sah. Ini yang tidak boleh Pak, namanya talfik.